Oke teman-teman, jadi banyak teman-teman kita yang penasaran di mana pulau saya. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan perjalanan dari kota Kabupaten Pangkep menuju ke pulau saya. Yang perjalanannya cukup lama, sekitar 2 hari 2 malam baru sampai ke sana teman-teman. Jadi rute perjalanan dari kota Pangkep sampai ke Pelabuhan Macini Baji yang ada di Labakang itu seperti ini teman-teman. Dan di sini saya menggunakan mobil angkut menuju Pelabuhan Macini Baji, dan dari kota Pangkep ke pelabuhan memerlukan waktu sekitar 20 sampai 30 menit baru sampai ke sana. Mobilku dibuka penganunya di belakang. Jadi kalau setara dibuka tuh lagi di belakang. Kayak tuh nya balsa. Dan untuk rute perjalanan dari kota Makassar ke pulau saya menggunakan tol laut kira-kira seperti ini. Tapi di sini saya memulai perjalanan dari kota Pangkep. Teman-teman juga bisa melakukan perjalanan dari kota Makassar karena tol laut ini start dari kota Makassar. Dan untuk rute tol laut yang saya tumpangi ini yaitu dia start dari kota Makassar menuju kota Pangkep. Dan untuk sampai ke pulau saya ada beberapa pulau yang disinggahi tol laut ini, seperti Pulau Dewakan Lompo, Marasende, Duang-Duangang, Pulau Kalu-Kalukuang, Pulau Pemantauan, dan terakhir adalah pulau saya yaitu Pulau Sabaru. Dan untuk perjalanan sampai ke pulau saya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 2 malam baru sampai ke sana. Jadi kita sudah beli tiket tadi teman-teman. Untuk harga tiketnya itu 44.000 untuk satu orang. Guys, jadi tempat tidurnya kita itu di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah bertolak dari Pelabuhan Macini Baji dan akan menuju ke Pulau Dewakan Lompo. Dan perjalanan kita hari ini ditemani dengan sunset yang cukup cantik. Halo guys, jadi di perintis ini kita bertemu dengan ciwi-ciwi cantik guys. Ini ciwi yang tercantik ini, tanteku ini. Lihat kau dulu kasih masuk ke di YouTube. Saya juga kasih masuk saya. Halo guys, jangan lupa follow TikTok ANN. Ini malah promosi guys. Oke. Ya jangan lupa follow ya guys ya. Karena beberapa kasur untuk tempat tidur itu sudah penuh, jadi terpaksa kita tidur di tempat seperti ini. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 1 malam dan pada perjalanan pertama hari ini kita tidak bisa tidur dikarenakan kondisi ruangan di sini agak panas. Selamat pagi kawan, kita sudah setengah perjalanan dan sekarang ini sudah jam 6 lewat. Kita sudah berada di Pulau Dewakan Lompo dan bisa menunggu kapal penjemput untuk para penumpang yang akan naik di Pulau Dewakan ini. Kemudian akan lanjut kembali perjalanan menuju Pulau Marasende. Terus saksikan perjalanan kami. Tapi sepertinya kondisi ombak di pagi ini cukup besar teman-teman. Dan ini agak ngeri-ngeri juga kalau ada penumpang yang mau naik di pulau ini. Dan ini adalah penumpang Pulau Dewakan. Tapi sayang tidak ada yang jemput. Oke guys, kita sudah hampir sampai di Pulau Marasende. Dalam 10 menit ke depan dengan tujuan Doang Lombok.
jam 2 siang. Perkiraan tiba di Pulau Sabaru ini besok jam 10 siang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah hampir tiba di Pulau Kalukalukuang dan perjalanan hari ini sudah 1 hari 1 malam. Kemarin kita berangkat dari Macini Baji jam setengah 6 sore dan sekarang kita sudah sampai di Pulau Kalukalukuang setengah 6 sore juga. Jadi perjalanan hari ini sudah 1 hari 1 malam dan masih akan menempuh perjalanan 1 hari lagi untuk bisa sampai ke pulau saya. Dan tetap ikuti perjalanan ini, semoga saja selalu terhibur. Pulau Kalukalukuang ini adalah salah satu pulau kecamatan dari seluruh desa yang ada di Kalmas. Dan pulau ini juga adalah salah satu pulau yang terbesar yang ada di kecamatan Liukan Kalmas, teman-teman. Ya, sekarang para penumpang yang akan naik di Pulau Kalukalukuang ini sudah bersiap-siap, teman-teman. Dan kita akan stay sekitar 1-2 jam baru berangkat lagi ke Kalmas Barat. Oke guys, jadi karena perjalanan hari ini masih panjang, kita makan dulu guys. Lauknya ala kadarnya. Selamat pagi kawan. Hari ini kita telah sampai di Pulau Pemantauan dan para penumpang yang akan naik di Pulau Pemantauan, Pamalikan dan Salerian sudah bersiap-siap. Saya menunggu jemputan dan jemputannya sudah ada di sana. Dan ini adalah masih bagian dari Kabupaten Pangkajenek dan Kepulauan. Paling ujung dari baratnya, teman-teman. Di sini ada 5 pulau. Ada Pulau Pemantauan, adalah Pulau Salerian, Masalima, Pamalikan dan pulau saya sendiri, Pulau Sabaru yang terjauh dari bagian sana. Jadi sebentar ini kita akan menuju ke Pulau Sabaru. Jadi perjalanan kita hari ini sisa yang terakhir. Kita sudah menuju ke Pulau Sabaru, titik terakhir dari perjalanan hari ini. Dan sekarang sudah jam 9 lewat. Ini adalah hari kedua kita dalam perjalanan. Oke kawan, kurang dari 30 menit lagi kita akan tiba di Pulau Sabaru dan kita mulai siap-siap dulu packing barang. Oke kawan, kita sisa menunggu kapal jemputan karena perintis yang kita tumpangi sudah berlabuh di Pulau Sabaru. Sisa menunggu kapal jemputan untuk naik ke Pulau Sabaru, teman-teman.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 hari, akhirnya tiba di rumah teman-teman. Oke, kita akan lanjut pada video perburuan ikan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buntala Sport teman-teman. Kali ini kita akan sport fishing lagi. Sekarang ini sudah jam sekitar setengah 4 sore. Kita sport fishing hanya dekat-dekat di pinggir-pinggir depan rumah saja. Ya mungkin sekitar 1 sampai 2 jam kita berburu. Dan mudah-mudahan ada hasil untuk hari ini teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman setia Buntala Sport dimanapun Anda berada, yang senantiasa setia menunggu video-video dari kami. Dan setelah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya pada kesempatan ini kami kembali ke layar kaca Anda untuk menyajikan satu buah video perjalanan sport fishing. Oke teman-teman, di kondisi air saat ini lagi sementara surut, dan biasanya akan banyak ikan-ikan target yang bermain di pinggir-pinggir karang. Dan seperti biasa kami menggunakan sampan untuk berburu ikan. Dan cuaca di sore ini cukup bagus, angin bertiup sepoi-sepoi, dan untuk kondisi air juga tidak terlalu keruh. Dan di penyelaman pertama saya melihat ada ikan grenjo fish yang ukurannya sudah lumayan besar. Saya pun langsung turun menyelam dan mengarahkan sport gun ke depan sambil mengikuti pergerakan ikan ini, berharap ikannya bisa masuk dalam jarak tembak. Tetapi sepertinya ikannya tahu bahwa saya adalah ancaman bagi dia, sehingga ikannya terus berenang dan terus menjauh dari saya. Kembali melakukan penyelaman, dan di penyelaman kedua saya melihat ada beberapa ekor ikan doktun yang berenang di bawah sana. Ikan doktun adalah salah satu jenis ikan yang sangat kuat dan memiliki gigi seperti anjing. Makanya ikan ini disebut ikan tuna gigi anjing teman-teman. Dan untuk perburuan pertama di sore ini, akhirnya saya bisa mendapatkan ikan target teman-teman. Untuk ukuran ikan doktun yang saya dapatkan kali ini belum terlalu besar, tetapi tetap harus kita syukuri. Dan setelah ikannya dilumpuhkan, saatnya amankan ke atas perahu teman-teman. Di penyelaman berikutnya saya lupa mengaktifkan kamera saya saat ikan bandeng monster datang mendekat. Jadi momen pada saat saya menembak ikan bandengnya tidak terekam oleh kamera teman-teman. Untuk perlawanan ikan yang satu ini tidak bisa dianggap remeh. Ikannya kuat sekali dan proses tarik-menarik dengan ikan ini berlangsung cukup lama. Dan bahkan setelah saya meraih ikannya, dia terus saja memberontak dan ikannya sempat memukul kepala saya. Terasa sakit sekali. Setelah pertarungan yang cukup sengit melawan ikan bandeng monster, akhirnya dimenangkan oleh saya teman-teman. Ikannya sudah bisa saya lumpuhkan. Setelah saya melumpuhkan ikannya, saatnya simpan lagi ke atas perahu. Dari permukaan saya didatangi kawanan ikan golden trevally yang cukup liar. Tapi pada akhirnya satu ekor dari kawanan ini tergeletak karena mata panas saya menembus ikannya. Dan untuk ukurannya sudah lumayan besar, mungkin sekitar 1 kiloan. Kembali menyelam ke dasar karena di bawah sana saya melihat ada ikan trevally yang berenang pelan. Dan setelah dekat dengan ikan target, mata panah saya kembali meluncur dengan cepat dan tepat sasaran. Meski mata panah saya menembus ikannya, tapi pergerakan ikannya masih cukup liar karena tidak mengenai titik mati dari ikan ini teman-teman.
Dan untuk ukurannya tidak terlalu jauh berbeda dengan golden trevally yang saya dapatkan barusan. Dan setelah ikannya dilumpuhkan, saatnya amankan lagi ke atas perahu. Menyelam lagi, dan kali ini saya sudah berada di dasar. Untuk kedalaman tidak terlalu dalam, hanya di sekitaran 6-7 meteran. Dan di arah depan ada sebuah batu yang sangat cocok ditempati untuk berkamuflase sambil menunggu ikan target yang lewat. Dan di arah depan saya melihat ada ikan kakap mata besar. Saya pun mulai menargetkan ke ikan ini. Setelah mendapatkan posisi tembak yang bagus, pergan saya tembakkan dan ikannya berhasil kena. Langsung kembali ke permukaan. Tetapi setelah berada di permukaan, tahu-taunya ikannya terlepas dari mata panah saya, teman-teman. Mungkin karena flopernya tidak terbuka. Di permukaan saya kembali didatangi kawanan ikan golden trevally, turun secara perlahan sambil melakukan lambaian tangan, tanda persahabatan. Tapi setelah saya dekat dengan ikannya, saya pun langsung menembaknya. Wow, ini namanya teman yang menusuk dari belakang. Lagi-lagi untuk ukurannya sama dengan yang pertama dan yang kedua saya dapatkan. Salita ba? Karena hari sudah semakin sore, kami memutuskan untuk istirahat dan kembali ke rumah. Dan untuk hasil hari ini tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa ekor. Tapi yang penting kita bersyukur, teman-teman. Ini guys, lagi ambil kima pasir yang terlarang guys. Nah ini yang ambil kima pasir. Kima pasir. Guys, makan menta guys. Wih ngerinya makan menta kima. Oke kawan, kita sudah sampai di depan rumah lagi. Besarna. Bondo laun. Dah dua di piala bola batu. Ronden. Ini suang oh. Bola anak bandar. Bandang. Bandang. Emak. Kau jadi kong kamasi yang sen kado kong. Mata men. Oke guys, jadi seperti biasa hasil ikan yang kita dapatkan akan pergi kita jual guys. Penasaran dengan harganya? Yuk ikuti terus video ini. Tunggu. 5 kilo. Ada. 5,2. 5 kilo. Bandang. Kayak berat 5 kilo guys. 5 kilo bandang guys. Pandang 3 kilo. Apa? Bandang tuh dipilah dulu timbang din. Cepa. Cepa.
2,2. 2 kilo guys. Nah itu saja guys. Belum batunya guys. Kalau ini mau dijadikan umpan guys. Limbat. Umpan ikan besar kalau malam hari. Ikan kakap guys. Siapa namanya? Ya. Oke. 2, berapa coba?